Jadi saya kembali tegaskan bahwa ayuhan nas itu tadi itu sapaan Abu Bakar Siddiq kepada orang-orang yang dipimpinnya, kepada rakyatnya, karena rakyatnya itu ada orang-orang yang bukan muslim. Inni wulitu, aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian, sebagai presiden kalian, sebagai khalifah kalian. Walastu bi khairikum, akan tetapi bukan orang yang terbaik di antara kalian. Bisa jadi rakyatnya itu ada yang lebih baik daripada pemimpinnya. Betul? Gitu Pak. Jadi kita juga di RW ini belum tentu Pak RW itu orang yang terbaik di antara warganya. Bisa jadi warganya ada yang lebih baik daripada Pak RW. Ya Pak Jamin. Itu begitu. Ini pengakuan. Walastu bi khairikum in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawimuni. Kalau aku baik, kalau aku di jalur konstitusi dukung, kalau aku melenceng menyimpang dari konstitusi, maka luruskan aku, tegur aku, kritik aku. Nah, ini. Oh, kamu. Itu RW di tempat saya Pak yang begitu. Kalau RW di tempat Bapak sih enggak beda ya. Nah, dalam konteks keindonesiaan, in ahsantu faqawwimuni, jika aku berpegang teguh pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, maka dukunglah aku. Nah gitu Pak. Jadi mudah-mudahan sih para gubernur, para bupati, wali kota kalau pidato model begini. Tapi nanti kalau dijalankan betul jangan marah. Waktu baru jadi dibilang kritiklah aku, tetapi begitu dikritik marah. Aduh. Jika aku berpegang teguh kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45, ini ada 4 Pak. Negara ini melindungi, pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak membedakan apakah dia muslim, non muslim, apakah dia beragama atau tidak beragama. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini makanya ketika kemudian ada negara yang dikualifikasikan sebagai menjajah, maka Indonesia tidak terima itu Pak. Walaupun itu cuma tim sepak bolanya, itu berarti pemimpin kita menjalankan Undang-Undang Dasar 45, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, karena dia menjajah, karena kan di atasnya itu kan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Nah, itu ke sana Pak harinya. Nah, ini wa in asa'tu faqawwimuni. Jika aku salah, melenceng, udah tegur aja, kritik aja. Nah, jadi ini pelajaran yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagi para pemimpin dan calon pemimpin, bahwa jabatan publik itu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama dimanapun itu. Jadi jangan elitnya aja yang sejahtera, wong ciliknya sengsoro. Sengsoro. Ya Pak Haji Hamid ya, sengsoro tak wong cilik. Ini ala inna dha'ifa fikum qawin indi hatta akhudul haqqa. Nah, orang yang lemah menjadi kuat di sisiku, di sini menunjukkan negara hadir. Negara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kezaliman.
Pengembalian apa yang menjadi hak dari orang yang lemah. Jadi kalau non muslim jumlahnya kecil, itu harus dilindungi. Non muslim itu wajib dilindungi, Pak. Karena beliau punya hak sebagai warga negara, beliau punya hak sebagai manusia. Di sini negara. Ini tadi sudah saya katakan, kalau ada pencurian, maka pencurinya diadili, dihukum, barang buktinya dikembalikan kepada yang berhak. Gitu. Jadi jangan sampai barang bukti menghilang atau menguap. Barang bukti menguap atau menghilang. Ini tugas ulama, ini tugas kiai. Kiai dan ulama dan para ustadz, rohaniawan dari berbagai agama ini wajib menyampaikan, ini wajib hukumnya. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal-hal yang benar itu benar, yang salah itu salah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang belum saya sempat masukkan ke sini, Imam Ghazali itu ulama. Imam Ghazali ulama, tapi beliau itu filsuf. Filsuf atau filosof tuh. Filosof. Beliau itu mengatakan, ma fasadatir ra'iyah illa bifasadil muluk wa ma fasadil muluk illa bifasadil ulama. Jadi tidaklah terjadi kerusakan rakyat. Rakyat tidak mungkin terjadi rusak, rakyat tidak mungkin rusak moralnya illa bifasadil muluk, kecuali penguasanya rusak. Jadi rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa. Itu. Ini Imam Ghazali, Pak. Saya cuma bacain. Tapi ini mungkin pemimpin di zaman Imam Ghazali. Bukan pemimpin sekarang, bukan. Wa ma fasadatil muluk illa bi fasadil ulama. Penguasa tidak mungkin rusak kalau ulamanya tidak rusak. Kalau cendekiawannya tidak rusak. Jadi kembalinya ke ulama lagi, Pak. Lalu kemudian Imam Ghazali melanjutkan, wa fasadil ulama, bagaimana ulama itu bisa rusak? Rusaknya ulama itu bistilahil hubbul mal wal jah. Bistilahil hubbul mal wal jah, ulamanya itu sudah seneng harta dan jabatan. Jadi kalau ulama sudah seneng harta, seneng jabatan, mobilnya ndak mau mobil biasa, maunya mobil mewah, istrinya maunya yang paling cantik. Nah, ini namanya sudah hubbul mal wal jah. Demi jabatan dia ngomong, Masya Allah deh. Yang dimaksud ulama itu tidak cuma ulama dalam pengertian yang dimaksud ulama ini cendekiawan termasuk. Jadi kalau cendekiawan juga sudah yang benar dikatakan, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Jadi al ulama itu orang yang berilmu. Jadi pengertiannya kita perluas, orang yang berilmu. Jadi bukan karena ulama Islam saja, tetapi semua cendekiawan sudah cinta jabatan dan sudah cinta harta. Nah, ini Pak. Yang penting duit. Nah, Pak RW juga kalau sudah yang penting duit itu repot. Nah, apa penjelasan Imam Ghazali? Imam Ghazali menjelaskan, wa man istaula alaihi hubbud dunya lam yaqdir alal hisbati alal ardalil. Jadi beliau memberi penjelasan, kalau orang itu sudah terpedaya oleh duniawi, oleh kedudukan, oleh jabatan, kata Imam Ghazali, lam yaqdir alal hisbati alal aradil. Tidak bisa mengawal, nggak mampu mengatakan yang kecil-kecil aja, nggak mampu, itu yang sepele-sepele aja. Nggak mampu mengatakan yang benar, yang salah, itu nggak mampu. Fa kaifa alal muluk?
wal kabair, bagaimana bisa berhadapan dengan penguasa dan hal-hal yang besar. Makanya kalau jadi apa namanya, ulama kelas RW apa namanya? Ada ulama kelas RW itu pokja agama. Kalau pokja agama sudah dicangking-cangking RW kemana-mana, begitu ada hal yang mestinya ditegakkan, maka mau ngomong yang benar itu takut sama RW-nya, Pak. Ya Pak ya. Ini takut. Makanya ini ustadz yang yang ustadznya RW gitu umpamanya. Lalu kemudian RW-nya nyeleweng pun dia bilang, wah ya wajar aja lah. Gak bisa ngomong. Makanya jangan terlalu dekat lah. Dekat tapi untuk mengingatkan, tapi jangan dekat untuk bersekutu untuk perbuatan yang tidak baik. Hari ini kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.